Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Shalom, salam sehat buat kita semua. Tuhan begitu baik bagi kita. Kita dipertemukan hari ini pada hari Rabu tanggal 2 September tahun 2020. Sungguh agung kasih Tuhan yang terus melimpah dalam hidup kita. Dan karena itu saudara-saudara, di dalam menikmati kebaikan Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Tentu kita mempersiapkan hati dan pikiran, baik kita warga jemaat Satria Kasih yang boleh menyaksikan renungan malam, ataupun saudara-saudara yang selalu rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran untuk menyambut firman-Nya. Mari berdoa. Tuhan, Engkau adalah gunung batu kami, kota benteng kami. Engkau kekuatan kami, dan kami boleh menjalani kehidupan ini hanya karena kemurahan dan kebaikan-Mu. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih kepadamu. Kalau malam ini Tuhan memperkenankan kami untuk menikmati renungan malam, semua karena kasih-Mu. Bapa, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau Roh Kudus memampukan kami, agar firman yang kami baca dan renungkan ini mengambil bagian dalam seluruh kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam dunia. Bapa, bersabdalah kepada kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur dan berdoa pada Bapa di sorga. Amin. Pada saat ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dari kitab Yakobus. Yakobus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman-Nya. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudaraku, demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada saat ini. Saudara, saya mengambil tema hidup dalam kesabaran. Ya, saudara-saudara, tentu kita boleh memeriksa diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah sabar? Kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, pasti saudara-saudara kita katakan, saya belum bisa sabar. Saya belum bisa sabar pada Tuhan, belum bisa sabar pada sesama. Saya kadang-kala terburu-buru, tergesa-gesa, ingin cepat-cepat. Itulah yang kita alami. Tapi hari ini kita mau belajar dari bagian firman Tuhan. Kita diajak untuk bersabar dalam segala kehidupan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Dan karena itu kita lihat di sini diungkapkan tentang kesabaran yang dimiliki oleh petani. Apa yang terjadi dengan petani? Saudara, kita tahu bahwa para petani yang bekerja, mereka mulai bangun pagi-pagi benar. Mereka mulai mengambil peralatan yang dibutuhkan untuk ke sawah. Mulai hadir di sawah, mengerjakannya secara sabar, melakukannya dengan baik, dan itu terus dikerjakan. Baik menanam, membersihkan rumput, mengairi sawah, memupuk, semuanya dikerjakan saudara-saudara. Itu dilakukan berhari-hari, berminggu, sampai bulan. Dan pada akhirnya ia boleh menyelesaikannya. Ini semua harus dilakukan dalam kesabaran. Jika seorang petani, saudaraku, tidak mengerjakannya dengan sabar, wah,
bisa hancur apa yang dikerjakannya itu. Bisa ia tidak mendapatkan hasil yang maksimal dari sawahnya. Karena itu dia harus bersabar. Nah, demikian juga saudara-saudara, dalam pembacaan ini kita diajak untuk melihat menuruti penderitaan dan kesabaran para nabi yang sudah berbicara pada masa di mana mereka dipakai oleh Tuhan. Banyak para nabi yang menderita, yang susah, yang dihina, dibenci, tapi dengan kesabaran mereka terus menyampaikan firman. Bahkan di sini ditunjuk juga tentang Ayub, dengan ketekunannya, bagaimana dia sabar untuk menantikan pertolongan Tuhan, bagaimana dia dihina oleh teman-temannya, bagaimana dia kehilangan segala miliknya, bagaimana istrinya berusaha untuk terus mengajak dia meninggalkan Tuhannya, bagaimana Ayub bersabar menghadapi sakit borok pada tubuhnya. Ini kesabaran yang luar biasa, saudara-saudara. Nah, dalam melihat semuanya ini, tentu kita belajar bahwa ayolah kita bersabar dalam hidup ini. Orang yang sabar, dia tentu berhati-hati bertindak. Orang yang sabar, dia tentu mengandalkan Tuhan. Orang yang bersabar, dia akan tentu mencari apa kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dan firman Tuhan ini mau mengajak kepada kita, saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Wah, kalau bicara sampai kedatangan Tuhan, kapan itu pendeta? Kapan itu akan terjadi dalam hidupku? Saudara, kita tidak tahu, karena kedatangan Tuhan sudah diibaratkan seperti pencuri yang datang pada tengah malam. Kedatangan Tuhan tidak ada satupun yang tahu. Dan karena itu, yang paling penting adalah bersabar. Sabarlah kita pada sesama kita. Sabarlah kita untuk menghadapi kehidupan. Mungkin kita dibenci, mungkin kita dihina, mungkin kita ditolak. Tetapi Tuhan mau katakan dari firman-Nya, mari terus belajar bersabar. Dan untuk mengalami situasi di mana kita bersabar, maka kita mesti dekat kepada Tuhan, menyaksikan kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Sabarlah saudara-saudara, ketika Tuhan memberikan pekerjaan-pekerjaan dalam dunia ini, sabarlah kerjakan dengan baik. Sebab orang yang bersabar, dia akan menuai hasil yang membahagiakan. Tapi ketika kita tidak bersabar, wah, bisa kita membawa diri kita dalam arus yang tidak baik. Orang yang misalnya bekerja dengan sabar, lalu kemudian ada godaan, ayo kalau mau cepat kaya, lakukan ini, kerjakan ini. Tidak sabar, ikuti. Ini namanya kita sudah melakukan yang jahat. Dan itu tidak berkenan di mata Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku, firman Tuhan mau mengatakan, mari kita bersabar menjalani hidup ini. Karena dengan bersabar, saudara-saudara, kehidupan kita akan diberkati Tuhan. Teguhkanlah hatimu, tetaplah engkau percaya pada Tuhan, bahwa semakin kita giat melakukan tindakan-tindakan yang baik, di mana kita bersabar, di dalamnya kita akan menikmati pengasihan Allah. Saudara, jangan jemu-jemu untuk bersabar, jangan jemu-jemu untuk berbuat baik, tapi teruslah tanamkan itu, maka kita akan kuat dan teguh menghadapi kehidupan ini. Haleluya. Amin. Kita bersama-sama mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 27.
Marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Ya Allah, tidak mudah bagi kami untuk menjadi seorang yang memiliki sikap baik, sabar, karena kami selalu diombang-ambingkan oleh keadaan di dalam dunia ini. Tapi kami mau belajar Tuhan hari ini dari firman-Mu, bahwa kami harus teguh, kami harus belajar untuk sabar. Karena dengan demikian kami akan menyaksikan kuasa Tuhan yang dahsyat yang akan bekerja di dalam hidup kami. Biar kami terus menjadi pelaku-pelaku firman di dalam dunia ini. Bapa di sorga, tuntun kehidupan kami, berkati kami semua agar terus sabar menjalani hidup ini, terutama bagi anak-anak kami dalam pertumbuhannya. Tuhan berkati, biar mereka selalu memiliki tubuh yang sehat, juga iman yang kuat. Bagi anak-anak kami yang sementara menuntut ilmu, Tuhan juga beri kesabaran untuk belajar secara online, untuk menggapai cita-cita yang mereka harapkan. Kami tahu langkah-langkah hidupnya semua berada dalam genggaman Tuhan. Karena itu peliharakanlah anak-anak kami. Berkati semua jemaat-Mu dengan segala pekerjaan dan usahanya. Tuhan mengasihi agar mereka melakukannya dengan indah, nama Tuhan dimuliakan, hasilnya memberikan kebahagiaan bagi kami. Beri kesabaran untuk saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit, biar mereka melewati setiap proses penyembuhan yang berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang meneguhkan iman mereka. Beri kesabaran bagi yang mengalami pergumulan karena duka, agar mereka tetap teguh dan memperoleh penghiburan dari Tuhan. Beri kesabaran ketika kami bergumul dengan komunikasi dengan sesama, dengan keadaan ekonomi kami, biar kami semua dapat menyelesaikannya dengan baik karena hikmat dari Tuhan. Oh Bapa dalam sorga, bimbinglah kami, kasihilah kami. Kami percayakan hidup kami dalam kuasa Tuhan, karena Engkau memiliki otoritas atas kehidupan kami. Jagalah kami Tuhan, semua yang menyaksikan renungan malam ini Tuhan berkati dalam kehidupannya. Dan juga berkati majelis, berkati bangsa dan negara kami, berikanlah suasana yang tenang di negara kami. Kami rindu agar kembali kepada masa normal. Dan karena itu dalam melewati masa pandemik ini, biarlah Roh Kudus terus meneguhkan kami agar kami sabar. Satu saat nanti kami akan memasuki masa normal yang di dalamnya kami dapat berkumpul, memuji, memuliakan Tuhan, baik di gereja ataupun dalam persekutuan-persekutuan yang lain. Bapa terima kasih, hidup kami serahkan dalam kuasa-Mu. Immanuel menjaga kami malam ini agar kami lewati dengan tenang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara yang boleh menyaksikan renungan malam ini. Tuhan memberkati, salam sehat.